Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran IPA. Dalam pertemuan kali ini kita masih membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia, yang mana pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia, kemudian tahap pertumbuhan dan perkembangan. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang tahap pertumbuhan manusia. Yang pertama adalah tahap yang pertama apa? Yang masih ingat? Iya, tahap bayi. Tahap bayi di sini usianya 0 sampai kurang dari 2 tahun. Yang kedua adalah balita. Tahap balita di sini dimulai dari usia 2 tahun. Yang ketiga adalah tahap anak-anak. Tahap anak-anak di sini dimulai dari usia 6 tahun. Yang mana usia 6 tahun ini anak-anak sudah mulai sekolah. Ada yang sudah kelas 1 atau ada juga yang masih di kelas TK. Tahap yang keempat adalah tahap remaja, yang mana tahap remaja ini dimulai pada usia 10 atau sampai 12. Ini mulainya ya, mulainya masa anak-anak. Lah, di masa inilah anak-anak yang usianya 10 atau 11 12 itu dimulai masa pubertas yang akan kita bahas kali ini. Ya, tahap selanjutnya adalah tahap dewasa. Tahap dewasa di sini mulainya sekitar umur 20 sampai 22 tahun, sekitar itu. Di mana tahap dewasa ini manusia sudah kuliah, ada yang sudah bekerja, seperti itu, dan mungkin bahkan ada yang sudah berkeluarga. Yang terakhir adalah tahap lansia, di mana tahap lansia ini dimulai usia 65 tahun. Pengertian pubertas. Pubertas adalah masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, pola pikir, dan pematangan fungsi organ reproduksi. Pubertas berasal dari bahasa Latin yaitu puber, yang berarti masa menuju dewasa. Pada masa pubertas ini, tubuh seorang anak akan berubah. Perubahan inilah yang mempengaruhi adalah hormon dalam tubuh. Apa itu hormon? Hormon adalah zat yang dihasilkan tubuh untuk mengendalikan proses-proses tertentu di dalam tubuh. Selanjutnya, akan kita bahas ciri fisik anak laki-laki yang mengalami masa pubertas. Nah, anak laki-laki yang mengalami masa pubertas itu yang pertama adalah mengalami mimpi basah. Yang kedua, dada membidang. Kemudian tumbuh jakun, jakun itu yang ada di leher ya. Yang keempat, suaranya menjadi besar. Yang kelima, tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Yang keenam, tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Ketika seorang anak mengalami masa pubertas, akan mengalami perubahan-perubahan tubuh. Pada anak laki-laki, usia antara 11 sampai 18 tahun, kalian akan tumbuh dari seorang anak menjadi remaja dan kemudian dewasa. Perubahan pada laki-laki adalah mulai diproduksinya sel sperma atau sel kelamin jantan yang diproduksi oleh alat tubuh laki-laki yang disebut testis. Jika sel sperma membuahi sel telur, maka akan menghasilkan anak. Apa itu testis? Testis adalah kelamin anak laki-laki.
Selanjutnya adalah ciri fisik anak perempuan yang mengalami masa pubertas. Yang pertama, mengalami menstruasi atau haid ya. Yang kedua adalah payudara membesar. Yang ketiga, panggul membesar. Keempat, suara jadi melengking. Kelima, tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Yang keenam, tubuh akan membentuk lekukan yang terlihat. Perubahan tubuh yang dialami oleh perempuan ketika memasuki masa pubertas, yang pertama adalah kematangan perkembangan alat kelamin pada perempuan ditandai dengan terjadinya menstruasi atau haid tadi ya. Menstruasi adalah keluarnya sel telur atau ovum dari indung telur yang tidak dibuahi. Hal ini terjadi selama 2-14 hari. Menstruasi terjadi setiap 1 bulan sekali atau terjadi setiap 28 hari sekali. Sel telur atau ovum adalah sel reproduksi, jika dibuahi akan menjadi janin atau bayi. Ketika sudah mengalami masa pubertas, maka kesehatan harus dijaga. Bagaimana cara menjaga kesehatan pada masa pubertas? Yang pertama adalah melakukan pola hidup sehat, yaitu cukup tidur, makan makanan bergizi, olahraga teratur. Yang kedua, mandi secara teratur minimal 2 kali sehari. Yang ketiga, mencuci muka secara teratur untuk mencegah atau mengurangi jerawat. Nah, biasanya masa pubertas ini anak-anak sudah mulai keluar jerawat ya. Yang keempat, memakai pakaian yang bersih dan memakai pakaian dalam yang menyerap keringat dan tidak ketat. Kenapa? Karena pada masa pubertas ini produksi keringat itu lebih banyak. Yang kelima adalah mencuci rambut secara teratur. Masa pubertas merupakan masa yang rawan. Alasannya, pada masa ini remaja sedang dalam masa penyesuaian diri dan mudah dipengaruhi lingkungan. Biasanya anak yang mengalami masa pubertas ini emosinya belum terkontrol ya. Kemudian sering marah-marah, gampang tersinggung, itu biasanya ya. Hal-hal positif yang dapat dilakukan pada masa pubertas ini, yang pertama adalah memilih teman yang baik. Kenapa harus memilih teman yang baik? Karena pada masa pubertas ini mudah dipengaruhi lingkungan. Jika lingkungan kita baik, maka kita akan menjadi baik. Jika lingkungan di sekitar kita tidak baik, maka kita juga akan terpengaruh tidak baik. Yang kedua, menggunakan aplikasi jejaring sosial dengan bijak dan tidak bermain permainan di gadget secara berlebihan. Kenapa tidak berlebihan? Karena biasanya kalau sudah bermain game dan lain sebagainya, itu kita akan selalu ketagihan. Kenapa ketagihan? Karena kalian berlebihan bermainnya. Yang ketiga, mempunyai hobi dan melakukan aktivitas yang positif. Hobi yang positif salah satu contohnya misalnya hobi futsal, itu bisa dikembangkan ya. Itu juga hobi yang positif. Kemudian badminton juga bisa. Kemudian salah satu contoh lainnya adalah bulu tangkis, itu juga bisa dikembangkan dan itu juga bernilai positif. Yang keempat, dengarkan dan patuhi nasihat orang tua dan guru. Ini yang sering kalian alami biasanya. Kalau dinasihati orang tua itu karena kalian merasa benar, itu kamu akan ngeyel. Ngeyelnya bagaimana? Ngeyel merasa benar, padahal belum tentu yang kamu eyelkan itu benar. Maka itu salah satu yang dapat kalian lakukan, yaitu mendengarkan dan mematuhi nasihat orang tua. Jika di sekolah, yang kita patuhi adalah seorang guru.
Yang kelima, bentengi diri dengan agama agar terhindar dari perbuatan yang terlarang. Bagaimana kita membentengi diri dengan agama? Rajin sholat, rajin ngaji, berkumpul dengan orang-orang yang alim, itu salah satu contohnya. Nah, mungkin itu yang dapat Bu Afi sampaikan. Sebelumnya, kalian ada tugas yaitu mengerjakan kuis halaman 29. Silahkan dikerjakan langsung di buku paket masing-masing. Setelah selesai, silahkan difoto dan dikirim ke Google Class masing-masing. Mungkin itu saja yang dapat Bu Afi sampaikan. Ada kekurangan mohon maaf. Jaga kesehatan dan semoga kita semua terhindar dari segala mara bahaya dan juga penyakit ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.